wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nirwan Cahaya dan NPM 22411210. Di sini saya dari manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, yaitu memahami fungsi, motivasi, dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Definisi memahami fungsi, motivasi, dan implikasinya dalam kepuasan kerja manajemen sumber daya manusia, yaitu memahami fungsi, motivasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah kemampuan untuk mengenali peran penting motivasi dalam mendorong individu dan tim untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor memotivasi karyawan seperti penghargaan finansial dan non-finansial, pengembangan karir, dan pencapaian tujuan pribadi. Implikasi motivasi dalam kepuasan kerja adalah pemahaman tentang bagaimana tingkat motivasi individu berdampak pada tingkat kepuasan kerja mereka. Ini melibatkan pengakuan bahwa karyawan termotivasi cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas, retensi, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, pemahaman ini memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia untuk merancang strategi dan program yang meningkatkan motivasi karyawan, memaksimalkan kepuasan kerja, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja dalam manajemen sumber daya manusia itu memiliki beberapa fungsi penting yang dapat memengaruhi keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Berikut ada beberapa fungsi dari pemahaman ini. Yang pertama ada meningkatkan kinerja karyawan, yaitu memahami motivasi memungkinkan manajemen sumber daya manusia untuk merancang program, insentif, dan kebijakan yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keseluruhan. Peningkatan kepuasan selanjutnya itu peningkatan kepuasan karyawan. Dengan memahami faktor-faktor yang memotivasi karyawan, perusahaan dapat menciptakan meningkatkan retensi karyawan. Karyawan itu akan merasa termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka, maka mereka akan cenderung lebih lama bertahan di perusahaan tersebut. Ini mengurangi turnover karyawan dan biaya yang terkait dengan rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karyawan yang termotivasi dan puas lebih cenderung memberikan ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk berkembang dan bersaing lebih baik di pasar. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan memahami motivasi karyawan, manajemen sumber daya manusia dapat mengimplementasikan strategi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih efisien. Peningkatan misalnya itu peningkatan kualitas layanan pelanggan. Karyawan yang merasa termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka cenderung memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, yang berdampak positif pada hubungan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kemudian ada mengurangi konflik dan ketidakpuasan. Memahami faktor motivasi dan kepuasan kerja dapat membantu mencegah atau mengatasi konflik di tempat kerja, serta mengurangi ketidakpuasan karyawan yang dapat merusak budaya organisasi. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kemampuan material. Pemahaman yang kuat tentang motivasi dan kepuasan kerja dapat membantu manajer dan pemimpin dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan tim dan sumber daya manusia. Kemudian ada meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu dengan memiliki tenaga kerja yang termotivasi dan puas, perusahaan dapat lebih bersaing di pasar dan memenangkan bakat terbaik dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian ada lagi mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Memahami motivasi dan kepuasan kerja membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya manusia dengan lebih efektif, memaksimalkan potensi karyawan, dan menghindari pemborosan. Pemahaman fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja adalah elemen penting dalam
dalam kepuasan kerja, manajemen sumber daya manusia yang sukses karena berkontribusi pada keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Pengelolaan strategi yang efektif untuk pemahaman fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja dalam manajemen sumber daya manusia memerlukan pendekatan yang berorientasi pada individu dan organisasi. Berikut ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Yang pertama ada identifikasi faktor motivasi. Identifikasi faktor-faktor motivasi yang paling relevan untuk karyawan Anda. Ini bisa berupa pengakuan, penghargaan finansial, peluang pengembangan, tanggung jawab, atau faktor lain yang memotivasi individu di perusahaan Anda. Ketahui karyawan Anda. Pelajari preferensi dan kebutuhan motivasi karyawan Anda. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau komunikasi terbuka. Setiap individu dapat memiliki preferensi motivasi yang berbeda. Rancang program insentif yang tepat. Berdasarkan pemahaman Anda tentang faktor-faktor motivasi karyawan, rancang program insentif yang sesuai. Program ini harus mengakomodasi kebutuhan dan referensi karyawan yang beragam. Budaya kerja selanjutnya yaitu budaya kerja yang mendorong motivasi. Ciptakan budaya kerja yang mendukung motivasi. Ini mencakup memberikan pengakuan, memberbudayakan karyawan, dan menciptakan lingkungan di mana ide-ide kreatif dan inovasi itu diterima. Kemudian ada kembangkan rencana karir yang jelas. Rencana karir yang jelas untuk karyawan. Ini termasuk peluang pengembangan, pelatihan, dan jalan karir yang dapat membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka. Evaluasi dan umpan balik teratur. Itu evaluasi program insentif dan kepuasan kerja secara berkala. Dapatkan umpan balik dari karyawan untuk memahami apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Lakukan perubahan jika diperlukan. Transparansi dan komunikasi terbuka. Tingkatkan transparansi dan komunikasi terbuka dengan karyawan. Beritahu mereka tujuan, harapan, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi. Selaras dengan kebutuhan karyawan, pastikan bahwa program insentif juga mendukung tujuan organisasi. Keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi adalah kuncinya. Kemudian selanjutnya itu ada pemantauan kerja. Pantau kinerja karyawan secara teratur dan bandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan umpan balik dan perubahan yang diperlukan. Kemudian ada ketidakdiskriminan dan keadilan. Pastikan bahwa insentif dan kebijakan motivasi diterapkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Keadilan sangat penting untuk menjaga kepuasan dan moral karyawan. Kemudian ada pelatihan manajer. Memberikan pelatihan kepada manajer dan pemimpin untuk membantu mereka memahami bagaimana memotivasi dan mengolah karyawan dengan efektif. Kemudian ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak dari strategi motivasi dan kebijakan kepuasan kerja dalam jangka panjang. Itu bisa apakah ada perbaikan dalam produktivitas, retensi, dan kesejahteraan karyawan. Strategi pengolahan yang efektif harus selalu menjadi proses yang dinamis dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan dan preferensi karyawan serta dalam tujuan serta kondisi organisasi. Pemahaman yang mendalam tentang motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam manajemen sumber daya manusia. Memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja dalam manajemen sumber daya manusia itu memiliki beberapa fungsi yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Beberapa fungsinya yaitu ada pertama ada meningkatkan kinerja karyawan, kemudian ada meningkatkan kepuasan karyawan, yang ketiga ada meningkatkan retensi karyawan, yang keempat ada meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang kelima ada meningkatkan produktivitas, yang keenam ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan, kemudian yang ketujuh ada mengurangi konflik dan ketidakpuasan, yang kedelapan ada meningkatkan kemampuan manajerial,
Yang ke-9, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ke-10, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Dan pemahaman fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja adalah elemen yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang sukses karena berkontribusi pada keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.